Bidadari chapter 128. Peliharaan. Aku pikir kamu mau bilang apa. Reiko tetap maju. Tapi Pak, diam, jangan buang waktuku. Aku masih banyak urusan nih. Jelas saja ucapan Aida itu tidak dipedulikan oleh orang yang kini mengangkat tubuhnya. Sudah cepat, lakukan. Tapi siapa yang bisa keluar kalau diliatin kayak gini langsung, dipelototin juga. Aku dulu sama Brigita sering jalan-jalan pagi, banyak tuh pemilik binatang peliharaan yang keluar-keluar. Ya ampun, jadi Bapak nganggap saya seperti binatang peliharaan gitu? Tak mau mendengar lanjutannya, Aida memotong. Hah? Emang kamu mau dianggap apa selain pasienku? Peliharaan? Sini Reiko, mau dianggap istriku juga? Dari kemarin kan Bapak sendiri yang bilang ke saya, Bapak udah nikahi saya, jadi... Mana pelayanan kamu kalau mau dianggap istri aku? Tadi malam kamu kasih pelayanan apa? Aku ini ngomong sama orang bodoh atau ngomong sama orang gak punya otak sih? Kenapa ngomongnya dibalik-balik terus? Kemarin dia bilang, cepetan keluarin. Gak bisa Pak, keluar bentaran coba. Kalau aku gak di depan kamu, nanti aku gak lihat kamu ngelepasin perban di tanganmu. Dan kamu nanti ngebersihin sendiri. Udahlah cepetan lakuin aja. Tapi nggak enak Pak, lagi kayak gini, lagi nongkrong ditungguin orang. Sudahlah, aku menyuruhmu lakukan, maka lakukanlah. Mau menolak juga percuma, pria itu sudah mengatakan seperti tadi. Aida bisa apa? Saya janji, udah selesai saya akan panggil Bapak. Tapi Bapak keluar dulu dong, beneran saya nggak bisa keluar ini Pak, mulusnya malah hilang timbul. Aida memelas. Aida sudah berusaha 5 menitan, tapi melihat ada orang di hadapannya, dia tak jelas rasanya. Ini lebih sulit daripada pipis. Oke, anggap aku percaya. Tapi, kalau kamu sampai bohong sama aku, sampai ngebersihin sendiri, jangan salahin aku jika aku langsung bawa kamu ke kamar, dan aku masukin milikku ke dalam milikmu. Ngerti kamu maksudnya apa? Saya lagi haid, Pak. Aku nggak peduli. Ngelakuin sama orang yang lagi haid nggak boleh, Pak. Aku bilang, aku nggak peduli. Reiko mendelik. Kalau kamu bohongin aku, maka aku akan ngelakuin itu. Iya Pak, nanti saya panggil lah. Kesal Aida. Tapi daripada dia harus ditongkrongin seperti ini, bukannya lebih baik kalau Reiko menyingkir dulu. Dan suara air yang disiram membuat pria itu kembali masuk ke dalam. Saya cuma ngebuang aja Pak, biar baunya hilang. Dan ini saya bersihin dulu sebentar. Udah aku bilang, aku aja. Saya aja Pak. Ngotot kamu ya? Di rumah sakit aja, kalau suster udah ngelihat pasiennya bisa ngelakuin sendiri, maka dia nggak akan memaksakan. Ini petugas medis macam apa kayak gini? Maksa banget. Senang bukan suruh ngebersihin pup? Tak masuk dalam akal waras Aida. Selang air diambil oleh Reiko dan dia juga sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ya ampun, aku benar-benar memalukan. Dan entahlah siapa yang tidak waras, aku atau dia. Kesal Aida sampai menggerutu sendiri dalam dirinya. Sudah selesai, udah pasti bersih. Pembalutnya ganti, itu udah dibuka aja. Itu kalau udah kebuka, kena udara, pasti ada bakteri nempel. Kalau head habis pipis, BAB ganti, mandi ganti, per 3 jam ganti. Kamu nih jadi perempuan jorok amat, begini aja mesti diajarin. Apa gak pernah googling? Cerewet banget ya, ngelebihin emak-emak nonton sinetron. Sambil mengomel juga, tetap saja Reiko menggantikannya. Tetap saja, setelahnya dia keluar, membuatkan makanan untuk Aida. Bahkan Reiko menyuapi tanpa dia menyiapkan makanan untuknya sendiri. Sudah habis makannya, itu cemilan, makan kalau lapar, itu ada air juga. Jangan ke kamar mandi sendiri, jangan turun kalau aku belum kesini. Jangan dan jangan aja yang ada di mulutnya, cerewet banget sih. Masakannya enak, tapi mulut cerewet banget. Jadi aku makan benar-benar nggak tenang deh. Kalau aku sakit kayak gini selama seminggu, dirawat sama perawat cerewet begini, bisa-bisa kurus kering aku. Atau seminggu kemudian masuk rumah sakit jiwa, kena gangguan mental. Tak usah ditanya bagaimana perasaan Aida. Ini semua sudah cukup menjengkelkan untuknya. Dia memilih untuk menerima saja, mengangguk dan yang penting cepat Reiko pergi dari hadapannya. Aida tak mau buang waktu lagi. Reiko bicara dan membuat drama yang membuat pria itu lebih lama ada di hadapannya. Ini sudah menyiksa sekali untuknya. Dari semua penjelasanku tadi itu, ada yang kamu mau tanyakan? Aida juga bahkan tak ingat tentang apa saja yang disebut oleh Reiko. Perintah yang diberikan itu lebih dari 10 jangan dan jangan. Bapak nggak makan? Kamu tuh ya, aku tanya malah...
Ya itu pertanyaan saya, Bapak kenapa nggak makan? Aku makan nanti, jangan sok perhatian. Perhatian bilang, tapi aku tegasin, aku nggak butuh perhatianmu. Nggak usah buang-buang waktu buat bikin aku suka sama kamu. Nggak akan terjadi, ucap Reiko mau dijawab oleh Aida. Pak, tapi... Ucapan Aida berbarengan dengan getar di sakunya. Diam. Makanya Reiko langsung menaruh jari telunjuk tangan kirinya di bibir sebelum tangannya merogoh mengambil benda yang mengganggu saku celananya. Jangan bicara. Kalau Bapak nggak mau saya bicara, kenapa nggak telepon di luar aja? Kan nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ribut sih. Tanya yang membuat Reiko melirik lagi pada Aida. Kamu cemburu kalau saya telepon di sini? Aida mencebik sambil menggelengkan kepalanya, karena memang dia tidak ada rasa cemburu apapun. Terserah Bapak aja deh, mau telepon di sini juga nggak apa-apa. Karena dimanapun aku telepon di apartemenku, nggak ada yang bisa larang. Sindirnya yang juga sudah bersiap memencet tombol hijau. Polusi suara berlangsung, desis di hati Aida. Sebelum... Pagi, Bi, bagaimana malammu? Lihat, bagaimana dia tersenyum sumringah. Apa aku salah menyuruhnya menelepon di luar? Itu kan akan lebih nyaman bagi dirinya kan? Tidak perlu harus diperhatikan olehku. Aida pikir idenya adalah yang paling masuk akal. Tapi entah apa yang ada dalam benak Reiko yang membuatnya lebih suka mengganggunya ini. Sepi tidak ada dirimu. Aku juga kesal hari ini sayang. Mau pulang sekarang? Baguslah, kalau memang kekasihnya mau pulang, aku juga lebih tenang. Tak ada lagi orang yang menggangguku di sini. Tidur tanpa pakaian di sampingku. Sorak-sorai hati Aida. Tentu saja dia tidak mendengar apa yang dikatakan Brigitta, hanya mendengar dari ucapan Reiko. Kamu mau menjemputku? Tanya yang membuat Reiko melirik Aida, membuat wanita itu tak paham apa mau Reiko. Di Soekarno-Hatta aja nggak apa-apa. Sampai ucapan ini terdengar dan memberi sedikit hangat di hatinya. Apa dia disuruh ke Bali? Dia nggak maukah karena kondisiku begini?